أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ini adalah majelis yang ke-30 dari majelis Ramadan. Dikarenakan bihamdillahi ta'ala wa minnatihi Ramadan tahun ini ikmal, disempurnakan 30 hari setelah pemerintah kita sedang itsbat dan menetapkan ikmal. Juga diikuti beberapa negara yang lain seperti Saudi dan yang lainnya, mereka semuanya ikmal. Hari ini puasa terakhir dan keesokan hari Ahad adalah 1 Syawal. Barakallahu fikum. Pada majelis penutup kali ini yang akan kita sampaikan ialah menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah di masa COVID-19. Yang pertama adalah diingatkan kembali bagi yang belum menyerahkan atau menyalurkan zakat fitrah, supaya mempersiapkan diri. Hari ini boleh dia salurkan. Waktu afdalnya kalau memungkinkan keesokan pagi sebelum sholat Id. Ahkamnya sudah kita bahas pada majelis yang telah lalu. Yang kedua ialah takbiran. Di kalangan para fuqaha ada perbincangan terkait dengan takbiran Id. Mayoritas ulama kita menyatakan waktunya adalah pagi hari Id sampai imam datang untuk memulai salatul Id. Sebagian ulama menyatakan bisa dimulai dengan tenggelamnya matahari malam Id. Nah, yang membolehkan ini berhujjah dengan ayat Allah Azza wa Jalla di Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah beri hidayah kepada kamu, supaya kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ disebutkan menyempurnakan bilangan dan takbir setelah itu. Maka kita bisa menyebutkan waktu takbiran itu ada 2. Yang pertama waktu yang boleh, yang kedua waktu yang afdal. Waktu yang boleh dimulai dari tenggelamnya matahari malam Id dengan ayat di atas. Tidak boleh takbiran Id sebelum tenggelamnya matahari malam Id. Dari mulai itu sampai ketika sholat Id dikerjakan. Waktu yang afdal pagi hari. Setelah sholat subuh pagi hari, takbiran sampai sholat Id dikerjakan baru berhenti. Ketika imam memulai sholat Id berhenti takbirannya. Adapun lafadznya ialah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang takbir. Boleh juga takbiran dengan lafadz yang datang dari salaf. Seperti Allahu Akbar 2. Disebutkan dalam asar yang lain 3. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa juga dengan takbiran yang lain, dengan dari sahabat Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, ini dari salaf. Ketika ada asal dari salaf maka silahkan.
Namun dijelaskan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari ketika menjelaskan beberapa asal dari salaf tentang masalah takbiran ini, beliau mengatakan setelah itu, وَقَدْ أُحْدِثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ زِيَادَةٌ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهَا. Dan sungguh telah diada-adakan muhdats di zaman sekarang ini, zamannya beliau, penambahan-penambahan dalam takbiran yang tidak ada asal sama sekali. Apalagi zaman sekarang. Maka takbiran disyariatkan sesuai dengan contoh salaf. Jangan menambah-nambah lafaz sendiri yang tidak ada contoh salafnya. Al-Hafidz mengatakan itu termasuk muhdats. Untuk kaum laki-laki, mereka melafalkannya dengan jahr. Di masjid-masjid, di pasar-pasar, di rumah-rumah. I'lanan bi ta'zimillah wa idharan li ibadatihi wa syukrih. Untuk mengiklankan ta'zim kepada Allah dan menampakkan ibadah kepada Allah dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menggunakan pengeras suara diperbolehkan asalkan tidak mengganggu yang lain. Di waktu-waktu yang tidak mengganggu orang lain. Adapun kaum wanita, mereka melafalkannya dengan sir. Li'annahunna ma'muratun bitasattur wal israri bisawt. Dikarenakan mereka diperintahkan untuk menutupi diri dan melirihkan suaranya. Alangkah indahnya ketika kaum muslimin mereka bertakbir dengan khusyuk, dengan khidmat, dengan penuh ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla di semua tempat, di rumah-rumah mereka, di pasar-pasar mereka, di masjid mereka, di jalan-jalan mereka bertakbiran dengan penuh ta'zim, dengan penuh khidmat, memenuhi seisi dunia ini dengan takbir kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pelaksanaannya di zaman sekarang ini ya di rumah. Dalam kondisi COVID di rumah. Jangan di jalan-jalan atau keliling-keliling dan segala macam. Ada himbauan dari pihak pemerintah kita untuk meniadakannya. Yang dimaukan dengan di semua tempat itu masing-masing. Bukan dengan mengadakan kerumunan. Masing-masing di tempat dia ada di situ. Dia bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian pada keesokan hari, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, kaum muslimin disyariatkan untuk melaksanakan Salatul Id. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Disyariatkan, dikerjakan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Namun, dikarenakan kondisi COVID-19 sekarang ini, dan resiko yang begitu besar ketika ada kerumunan massa yang begitu banyak di waktu yang sama, di tempat yang sama, maka pemerintah kita menghimbau untuk tahun ini ketika ada wabah ini, salat Id dikerjakan di rumah saja. Dan sebagai seorang muslim yang taat, sebagai warga negara yang taat, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Kita melaksanakan salat Id tahun ini dalam kondisi wabah seperti ini di rumah saja. Adapun tata caranya normal sebagaimana mengerjakan salat Id biasanya 2 rakaat berjamaah dengan keluarga inti, 2 rakaat dengan jahr, bacaannya sama. Di rakaat yang pertama Al-Fatihah dan Subbihisma rabbikal a'la, bacaan yang kedua Al-Fatihah dan Hal ataka hadithul ghasyiyah, jumlah takbir juga sama. Rakaat yang pertama tambahan 7 takbir, rakaat yang kedua tambahan 5 takbir, sebagaimana biasa normal, hanya saja dengan tambah khutbah. Dengan tambah khutbah. Dikerjakan di rumah bersama dengan keluarga inti. Di waktu yang sama setelah terbitnya matahari keluar dari waktu larangan. Selebihnya sama. Hanya saja di rumah saja. Sehingga dalam kondisi yang seperti sekarang ini mungkin banyak hal-hal yang merupakan sunnah-sunnah Id yang belum bisa kita lakukan. Keluar rumah, takbiran dari rumah sampai ke lapangan, kemudian berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda. Sementara belum dikerjakan dikarenakan tidak memungkinkan.
Adapun hal-hal yang lain yang memungkinkan, maka dikerjakan secara normal. Di antaranya adalah berhias ketika tazayyun ayyamul id. Itu disunahkan. Disebutkan sebagai faedah adalah Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Lataiful Ma'arif, bahwa sunnah tazayyun, sunnah berhias di waktu id bukan khusus untuk yang keluar rumah saja, tapi yang juga saat di dalam rumah. Kita menggunakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki, tidak harus baru. Sebagai bentuk kebahagiaan kita, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hari Id, diperbolehkan dalam Islam, menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki, walaupun kita mengerjakan Id di rumah. Mandi untuk sholat Id juga disunahkan. Semua yang terkait dengan itu semua disunahkan sebagaimana biasa. Namun hal-hal yang terkait dengan keluar rumah menuju lapangan belum dikerjakan pada saat sekarang ini. Nah, kemudian yang juga dianjurkan termasuk yang diperbolehkan dalam Islam ialah saling mendoakan takabbarallahu minna wa minkum. Itu ada asal dari sebagian salaf. Mereka kalau saling bertemu, mereka semua saling mendoakan takabbarallahu minna wa minkum. Dan doa ini hanya dilafalkan ketika Id. Tidak boleh dan tidak ada sunnahnya, nggak ada dasar pijakannya mengucapkan doa seperti ini, apalagi meminta maaf, disertai meminta maaf sebelum Id. Itu ditegaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, ketika tentang masalah seperti ini. Diucapkan ketika Id. Sudah Id, baru saling mendoakan taqabbarallahu minna wa minkum. Na'am barakallahu fikum. Ini hal-hal yang bisa dilakukan. Yang perlu diingatkan di sini adalah jangan kemudian terlena dengan kondisi Id sampai jatuh dalam perkara yang sia-sia atau perkara yang main-main atau apalagi perkara melanggar syariat atau yang melanggar aturan pemerintah. Kaum muslimin dalam merayakan Id itu dengan ta'zim, dengan khidmat, dengan adab. Ada unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan syukur, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kemarin, kata Syekh Shalih Fauzan, kebahagiaan seorang mukmin dengan munculnya Id, selesainya Ramadan, beda dengan kebahagiaan seorang yang munafik dengan berakhirnya Ramadan dan datangnya Id. Mukmin dengan takbir, dengan ibadah, dengan bentuk syukur, khidmat, ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ketaatan kepada Allah. Yang munafik dengan perkara hura-hura, dengan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada gunanya, bahkan perkara yang mungkar. Wallahul musta'an. Dikarenakan kemungkaran-kemungkaran semasa itu sangat banyak sekali. Dihindari. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah diingatkan kepada segenap kaum muslimin bahwasanya dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Teruskan ibadah kita sampai akhir hayat. Dan terkhusus untuk bulan Syawal dianjurkan sangat hukumnya sunnah untuk menyempurnakan Ramadan kita dengan puasa Syawal. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Teknisnya adalah menyempurnakan Ramadan baru puasa Syawal. Maka bagi mereka yang masih memiliki hutang, diqadha terlebih dahulu, baru melaksanakan puasa 6 hari Syawal. Qadha hukumnya wajib, puasa Syawal hukumnya sunnah. Yang wajib dikedepankan daripada yang sunnah. Namun ketika dia ada uzur, ada uzur syar'i yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memulai puasa, memulai qadha, sampai waktunya mepet, tidak mungkin menggabungkan antara qadha dengan puasa Syawal, maka dalam kondisi yang demikian, dia melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu, dikarenakan qadha waktunya panjang, sementara puasa Syawal terbatas. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin dan juga para ulama yang lain dalam kondisi yang seperti ini. Tapi hukum asalnya adalah mengerjakan qadha terlebih dahulu, baru mengerjakan puasa Syawal. Afdalnya langsung dikerjakan pada tanggal 2 Syawal berturut-turut sampai 6 hari.
Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal selesai. Tapi diperbolehkan untuk selang-seling atau dikasih jarak. Terserah, mau setiap hari boleh, selang-seling boleh. Yang penting 6 hari Syawal dengan niat puasa Syawal. Dapat pahala ketika dia menyempurnakan 6 hari Syawal. Ketika ada yang bolong hanya 4 atau 3 atau 5, maka nggak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan di hari-hari berikutnya masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang lain. Puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa Arafah, puasa Syawal dan Taswa, 10 dan 9 dan 10 Muharram. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya itu semuanya dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga ibadah kita kepada Allah dan menyempurnakan Ramadan kita selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah kita selama Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan dengan kondisi yang normal, dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengerjakan perkara-perkara kebaikan, amal ibadah kepada Allah di hari Id dan hari-hari ke depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.